Pernah kepikiran nggak kenapa sih ada dua Ethereum? Nah, kali ini kita bakal bongkar tuntas kisah di balik perpecahan salah satu blockchain paling gede di dunia. Ini tuh bukan cerita biasa loh. Ini drama soal jutaan dolar yang raib, perang ideologi, dan satu keputusan yang mengubah dunia kripto selamanya. Nah, itu dia pertanyaan besarnya. Kenapa ada Ethereum yang kita kenal dengan ticker ETH dan ada juga Ethereum klasik atau ETC. Awalnya mereka ini satu loh, satu blockchain yang sama, tapi kok sekarang jadi dua dunia yang beda banget? Yuk kita cari tahu bareng-bareng gimana ceritanya. Oke, kita mundur sedikit ke tahun 2015. Waktu itu Ethereum lahir dengan sebuah ide yang, revolusioner banget. Visinya bukan cuma jadi mata uang digital biasa, tapi jadi semacam satu komputer untuk seluruh planet. Bayangin, sebuah platform global buat aplikasi yang nggak bisa dihentikan, nggak bisa disensor, dan nggak bisa dimatiin sama siapapun. Ambisius banget kan? Terus, muncullah proyek yang namanya The DAO. Ini salah satu eksperimen paling gila di awal-awal Ethereum. Coba deh bayangin, sebuah perusahaan modal Ventura tapi tanpa bos. Semua keputusan dipegang sama investornya langsung lewat token. Keren kan? Dan ternyata ide ini laku keras. Proyek ini sukses besar, berhasil ngumpulin dana senilai 150 juta dolar dalam bentuk Ether, angka yang fantastis waktu itu. Tapi, disinilah ceritanya jadi kelam. Bulan Juni 2016, bencana besar terjadi. Ada hacker yang nemuin celah di kodenya The DAO. Dan dalam sekejap, dia berhasil menyedot 3,6 juta ETH. Itu sekitar 15% dari total pasokan Ether yang ada saat itu. Bisa dibayangin kan paniknya? Seluruh ekosistem Ethereum benar-benar di ujung tanduk. Situasi ini bikin komunitasnya kebingungan, dihadapkan sama pilihan yang, mustahil banget. Di satu sisi, mayoritas pengen ada intervensi. Mereka usul, gimana kalau kita lakukan hard fork? Gampangnya, ini kayak memutar ulang waktu di blockchain, jadi seolah-olah hack itu nggak pernah ada dan duitnya balik. Tapi, di sisi lain, ada kelompok yang bilang, tunggu dulu, bukannya inti dari blockchain itu immutability? Artinya, semua transaksi itu final, nggak bisa diubah-ubah lagi. Nah, kelompok yang menentang ini, mereka pegang teguh satu prinsip yang sakral banget. Code is law, atau kode adalah hukum. Filosofinya tuh radikal. Kalau kodenya memungkinkan ada celah buat dihack, ya berarti hack itu sah menurut aturan kode itu sendiri. Titik. Buat mereka, ikut campur dan mengubah sejarah itu sama aja dengan mengkhianati esensi dari blockchain. Karena nggak ada titik temu, akhirnya pecah kongsi. Di bulan Juli 2016, perpecahan itu beneran terjadi loh. Mayoritas komunitas milih jalan hard fork. Mereka bikin blockchain baru yang duitnya dibalikin. Nah, inilah yang sekarang kita kenal sebagai Ethereum atau ETH. Sementara itu, blockchain yang asli, yang tetap ngejalanin sejarah apa adanya, termasuk hack itu, tetap lanjut. Itulah yang kemudian jadi Ethereum klasik atau ETC. Nah, sejak saat itu, kedua blockchain ini jalan di jalur yang beda-beda. Mereka berevolusi dengan cara mereka sendiri. Oke sekarang, yuk kita lihat apa aja sih perbedaan utama antara keduanya hari ini. Perbedaan paling mendasarnya ya ini, filosofi. Ethereum atau ETH itu lebih pragmatis. Mereka percaya kalau ada kejadian luar biasa yang merugikan, komunitas boleh dan bisa turun tangan buat memperbaikinya. Beda sama Ethereum klasik atau ETC, mereka itu purist. Bagi mereka, blockchain itu suci, sejarahnya nggak boleh diutak-atik sama sekali. Apapun yang terjadi, ya terjadilah. Dari beda filosofi ini, muncul juga perbedaan teknis yang gede banget. Ethereum akhirnya pindah dari sistem proof of work ke proof of stake lewat update raksasa yang kita kenal sebagai The Merge. Ini bikin konsumsi energinya anjlok drastis. Nah, kalau Ethereum Classic, mereka tetap setia sama sistem proof of work yang asli, sama kayak Bitcoin. Alasannya? Karena sistem ini udah terbukti paling kuat dan aman selama bertahun-tahun. Soal kebijakan duitnya atau moneternya juga beda jauh. Ethereum itu nggak punya batas pasokan maksimal. Jadi jumlah ETH bisa terus bertambah, ngasih fleksibilitas buat ngatur ekonominya. Nah kalau Ethereum klasik, mereka ngikutin jejak Bitcoin. Pasokannya dibatasi, cuma akan ada sekitar 210 juta koin. Ini bikin ETC jadi aset yang sifatnya bisa jadi deflasi atau makin langka seiring waktu. Oke, jadi sekarang kita udah lihat ya, ada dua filosofi, dua teknologi, bahkan dua kebijakan ekonomi yang berbeda. Pertanyaannya sekarang, gimana tanggapan pasar? Siapa yang dinilai lebih berharga oleh para investor dan pengguna? Yuk kita lihat datanya. Dan wow, disinilah penilaian pasar kelihatan jelas banget. Kalau kita lihat tabel ini, perbedaannya jomplang banget.
Kapitalisasi pasar ETH itu ratusan miliar dolar, menjadikannya pemain nomor 2 terbesar di jagat kripto. Sementara ETC, blockchain yang asli, nilainya jauh di bawah itu. Bisa dibilang, pasar udah nunjuk siapa pemenangnya. Grafik ini benar-benar nunjukin skalanya. Ini bukan pertarungan yang seimbang. Sama sekali bukan. Ini dominasi total. Pasar jelas nunjukin kalau mereka lebih menghargai kemampuan Ethereum untuk beradaptasi dan ekosistem raksasa yang udah dibangun di atasnya. Dan pada akhirnya, kisah Ethereum versus Ethereum klasik ini ninggalin kita semua dengan satu pertanyaan filosofis yang dalam banget. Mana yang sebenarnya lebih berharga? Prinsip yang nggak bisa diganggu-gugat, kayak kode adalah hukum, meskipun resikonya jadi ketinggalan, atau kemampuan buat beradaptasi dan membangun platform yang dominan dan berguna buat banyak orang, meskipun itu artinya sesekali harus melanggar aturan awal. Kalau dilihat dari pasar sih jawabannya udah jelas ya, tapi perdebatan ideologinya itu masih relevan banget sampai sekarang.